Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Materi kita kali ini adalah persamaan garis lurus. Pada materi persamaan garis lurus edisi 1 ini, kita fokus pada gradien. Gradien adalah kemiringan suatu garis lurus. Gradien suatu garis lurus besarnya sama dengan gradien sebagian dari garis itu sendiri. Cara mencari atau menghitung besar gradien bisa dengan beberapa cara tergantung dari apa yang diketahui pada soal. A. Jika diketahui 2 titik pada garis tersebut, maka rumus untuk gradiennya adalah gradien garis AB atau biasa disimbolkan dengan MAB sama dengan jarak tegak garis AB per jarak mendatar garis AB. MAB sama dengan YB dikurangi YA per XB dikurangi XA, atau MAB sama dengan YA dikurangi YB per XA dikurangi XB. Berikutnya contoh soal untuk mencari gradien yang diketahui 2 titik pada garis tersebut. Contoh soal 1. Perhatikan gambar di samping. Tentukan gradien garis AB. Jadi penyelesaiannya dari koordinat itu kita masukkan ya. Jadi XA, YA sama dengan 2,2. XB, YB sama dengan 6,4. Maka gradien AB sama dengan YB dikurangi YA per XB kurangi XA sama dengan 4 dikurangi 2 per 6 dikurangi 2 sama dengan 2 per 4. Kalau disederhanakan jadi sama dengan setengah. Jadi gradien garis AB sama dengan setengah. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Tentukan gradien garis K. Di sini hati-hati ya jika ditanya gradien garis yang tidak diketahui koordinat titiknya. Karena arah kemiringan bisa mempengaruhi nilai gradien, yaitu positif ataukah negatif. Untuk menghindari kesalahan, kita bisa ambil 2 titik pada garis itu. Salah satu titik pada garis sebagai pusat koordinat 0,0. Sedangkan titik koordinat yang lain kita mengikuti dari 0,0 tadi. Posisi titik yang kita ambil tidak harus berada di ujung garis. Untuk jawaban contoh soal 2 ini bisa dilihat titik yang kita ambil ya. Posisi titik A 0,0. Karena posisi B dari A adalah 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas, maka koordinat B adalah negatif 2,3. Jadi koordinat XA, YA sama dengan 0,0. Koordinat XB, YB sama dengan negatif 2,3. Jadi gradien AB sama dengan YB dikurangi YA per XB dikurangi XA sama dengan 3 dikurangi 0 per negatif 2 dikurangi 0 sama dengan negatif 3 per 2. Oke, berikutnya cara mencari gradien jika diketahui yang lainnya ya. B. Jika diketahui persamaan garisnya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradien garisnya atau biasa disimbolkan dengan M sama dengan negatif A per B. Berikutnya contoh soalnya ya. Contoh soal 3. Suatu garis lurus K mempunyai persamaan garis lurus 6X dikurangi 5Y ditambah 4 sama dengan 0. Tentukan gradien garis K. Jawabnya 6X dikurangi 5Y ditambah 4 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 6.
sedangkan B sama dengan negatif 5. Maka gradien K sama dengan negatif A per B sama dengan negatif 6 per negatif 5 sama dengan 6 per 5. Berikutnya cara mencari gradien yang lain lagi. C. Jika diketahui persamaan garisnya Y sama dengan AX ditambah B, maka gradien garisnya sama dengan A. Contoh soal 4. Suatu garis lurus K mempunyai persamaan garis lurus Y sama dengan negatif 3 dalam kurung 2X dikurangi 5. Tentukan gradien garis K. Penyelesaiannya adalah Y sama dengan negatif 3 kali dalam kurung 2X dikurangi 5. Berarti Y sama dengan negatif 6X ditambah 15. Jadi gradien garis K atau garis Y sama dengan negatif 3 dalam kurung 2X dikurangi 5 adalah negatif 6. Untuk cara mencari gradien yang terakhir ya. D. Jika diketahui sudutnya. Di sini kita ambil simbol sudutnya alfa ya. Maka gradien garis M sama dengan tangen alfa. Contoh soal 5. Perhatikan gambar di samping. Tentukan gradien garis K. Alfa di situ 120 derajat. Jadi karena sudutnya merupakan sudut tumpul, berarti dia pada kuadran 2. Pada kuadran 2 nilai tangen negatif. Jadi jawabnya gradien garis K sama dengan tangen alfa sama dengan tangen 120 derajat sama dengan negatif akar 3. Mungkin cara mencari gradien dengan tangen alfa ini tidak begitu dibahas di SMP ya, karena SMP belum mempelajari tentang trigonometri. Berikutnya kita bahas tentang hubungan kedudukan dua garis dengan gradien. Pertama, dua garis sejajar. Jika garis K sejajar garis L, maka gradien K sama dengan gradien L. Kedua, dua garis berpotongan. Jika garis K berpotongan dengan garis L, maka gradien K tidak sama dengan gradien L. Berikutnya yang terakhir, dua garis berpotongan tegak lurus. Jika K tegak lurus L, maka gradien K dikali gradien L sama dengan negatif 1. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita dalam persamaan garis lurus edisi 1 yang fokusnya pada tentang gradien. Kita jumpa lagi pada materi persamaan garis lurus edisi kedua. Wassalamualaikum.